kita dalami lagi. Mengapa semua manusia juga berdosa? Jikalau dosa asal itu mula-mula, Pak Tumpal, dari Adam dan Hawa, kenapa di dalam aspek nilai Alkitab dikatakan semua manusia itu berdosa? Ya. Dengan jelas Alkitab mengatakan di dalam Roma ada konsep representatif. Reform adalah konsep itu, ada perwakilan. Ya. Karena apa? Karena manusia diberikan mandat kerja. Jadi bukan saja kita katakan bahwa manusia berdosa, alam pun menjadi rusak. Kenapa? Ketika alam diberikan mandat kepada manusia untuk kelola, maka penguasa mandat itu berdosa, maka alam pun itu menjadi sesuatu yang rusak, Saudara. Nah, di sini kita pelajari dosa Adam, pelanggaran hukum kasih, lawlessness. Ada satu pelanggaran. Ya. Jelas 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Mari kita melihat bagian ini, Saudara. Saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pelanggaran. Ya. Ada paratoma di sini. Kedua, ada nilai perlawanan, pemberontakan. Ya. Jadi dari kata hamartian itu keluar kata paratoma, pelanggaran dan perlawanan, pemberontakan. Pemberontakan terhadap perjanjian kerja. Kita lihat Hosea 6. Hosea 6 ayat 7 dikatakan, tetapi mereka itu melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jadi dikatakan lagi ada nilai perjanjian. Ya, jadi di sini Saudara, siapa yang suka berontak? Siapa yang suka melanggar? Hati-hati, itu spirit hamartian, itu spirit orang berdosa. Nah, kedua, kalau manusia yang jatuh mula-mula Pak Tumpal Adam dan Hawa, kenapa semua manusia yang lahir setelah itu disebut orang berdosa? Ini yang disebut ada dosa universal. Nah, saya mengajak kita untuk bisa mengerti, Saudara, kita bisa berbuat dosa karena kita memiliki yang disebut namanya buah dosa. Jadi, pelanggaran pertama dikerjakan Adam dan Hawa. Pemberontakan pertama perlawanan dikerjakan Adam dan Hawa. Setelah itu, Saudara, naturnya turun kepada kita, semua manusia. Setelah itu, Saudara, kita senantiasa berbuat dosa, kata Roma. Jadi di dunia ini tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Tuhan. Semua orang berbuat dosa. Semua menjadi pelacur pikirannya. Ya. Mengatakan tidak ada Tuhan, tidak penting Tuhan. Nah, di sini Saudara, kita melihat perbuatan dosa adalah sikap yang aktif melakukan buah dosa. Saya ambil saja dari Galatia 5 ayat 19-21. Bisa juga nanti Bapak Saudara bisa lihat Efesus 2, itu jelas ayat 1 sampai 3, itu juga ada buah dosa yang lain. Ya. Percabulan, kecemaran, berhala, perselisihan, iri hati, amarah, egois, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora. Dikatakan dalam Galatia, ini yang disebut keinginan daging. Ya. Jadi keinginan daging dalam bagian ini, Saudara, jelas mengatakan kita nanti lahir dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun juga. Tidak usah engkau diajarkan berbuat dosa, karena engkau membuat natur berdosa daripada Adam dan Hawa, tinggal lihat nanti. Engkau akan punya buah dosa. Ya, buah dosa. Jadi di sini jelas sekali, Saudara. Kenapa kita berdosa? Karena kita membawa natur Adam dan Hawa. Ada dalam kandungan kita. Yang dimana kita adalah sinful nature. Jadi seluruh keberdosaan natura itu kita bawa. Nah, kedua, Saudara, dosa universal bukan saja aktif.
Jadi dosa yang sikapnya pasif karena tidak berbuat yang seharusnya. Jadi kita tahu mana yang baik dalam standar Tuhan. Mana yang sempurna dalam standar Tuhan. Mana yang benar dalam standar Tuhan. Keadilan apa yang sungguh-sungguh bisa menyatakan keadilan Tuhan. Kesucian apa yang sungguh-sungguh bisa menyatakan nilai kesucian Tuhan. Keagungan apa yang harus kita nyatakan dalam bagian itu, saudara. Ternyata kita tahu untuk menegur dosa, kita tidak tegur. Kita tahu untuk melayani, tapi kita tidak melayani. Kita tahu bahwa kita harus sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyatakan kemurahan dalam masa pandemi COVID ini. Kita tidak menyatakan kemurahan. Kita harus berani keluar untuk menyatakan kasih Tuhan. Untuk bagaimana melayani orang-orang yang perlu merasakan kasih Tuhan. Kita tidak melayani. Kita tahu yang seharusnya. Tetapi saudara, kita tidak lakukan. Ini pun disebut namanya dosa. Jadi ada dosa aktif, ada dosa pasif. Ya. Jadi saudara jangan berkata setiap orang anak yang baik-baik di rumah tidak keluar kemana-mana pasti disebut anak baik. Tidak dulu. Bisa saja dia di rumah tapi pikirannya berdosa. Hati-hati. Alkitab dengan jelas mengatakan anak yang hilang diceritakan oleh Lukas. Dosa aktif si bungsu. Dosa pasif yang pertama dimiliki oleh kakak. Karena dia merasa orang beragama. Tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Maka ketika kita lihat si bungsu pulang, papanya menyambut dengan belas kasihan. Papanya menyambut dengan aspek nilai compassion. Papanya mengadakan satu sukacita untuk bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah terhilang. Anaknya disambut, diberikan lagi pakaian, cincin, bla bla bla. Tapi si kakak ternyata dia marah, dia kecewa. Dari dosa pasif, jikalau diuji dalam ruang dan waktu, bisa menjadi dosa aktif. Ya, ada orang berdosa secara demikian. Dan yang ketiga, dosa universal adalah keinginan berbuat melalui pikiran. Jadi bisa saja keinginan yang belum dibuahi, baru di pikiran saja. Sudah hamartian. Baru punya merasa saja perasaan yang ingin melampaui standar yang alami. Standar yang cukup, standar yang berguna. Baru engkau rasakan saja. Engkau sudah bisa disebut hamartian, berdosa. Apa artinya? Maksudnya begini, saudara. Ada sesuatu yang alami. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat. Waktu makan, minum, dan istirahat kita, semuanya dalam standar yang alami, standar yang cukup, standar yang berguna, itu tidak berdosa. Tapi pada waktu kita akhirnya mau makan berlebihan, mau minum berlebihan, mau tidur berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan, akhirnya membuat kita menjadi berdosa. Jadi di sini jelas dikatakan, contoh, dosa mata. Ya, hati-hati engkau laki-laki, dosamu adalah di mata. Ya. Ketika dikatakan di sini dalam Matius 5, ya, ayat 27 sampai dengan 30 jelas dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Baru menginginkan, ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati, saudara. Dosa yang terus hidupnya punya nilai buah-buah dosa, itu menunjukkan kepada kita, kita bukan anak Tuhan. Kita anak dunia, kita anak iblis. Karena itulah dalam konsep 1 Yohanes jelas dikatakan, jikalau kita anak Tuhan, kita tidak berbuat dosa lagi dalam proses waktu. 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Apa artinya? Kita harus sadar, Bapak Saudara, tubuh kita dicipta oleh Tuhan. Pikiran kita dicipta oleh Tuhan. Perasaan kita dicipta oleh Tuhan. Semua punya nilai untuk memuliakan Tuhan seperti apa yang tadi kita katakan. Kita harus melayani Tuhan. Tapi sekarang apa yang dicipta oleh Tuhan, engkau pakai tubuh itu menjadi sesuatu kecemaran. Di dalam konteks yang lain, Paulus katakan, karena itulah, serahkanlah tubuhmu menjadi perlengkapan senjata Allah. Pakailah dengan seluruh tubuhmu, engkau menyatakan kebenaran Tuhan. Tidak boleh lagi menjadi pusat kepuasan. Jadi kita punya dosa afeksi. Ya. Jadi di sini jelas, Saudara, bahwa dosa dalam konsep Alkitab adalah bukan sesuatu yang diperbuat. Ada konsep agama tertentu yang mengatakannya disebut dosa, berbuat dulu, terbukti dulu, baru dosa. Sehingga jikalau engkau membayangkan sesuatu, jika sifatnya itu menghayal-hayal, itu belum dosa. Alkitab mengatakan tidak. Dosa universal, ada dosa dalam aspek nilai keinginan. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya tambahin lagi ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Saudara, setiap kita punya hati nurani. Jadi gabungan antara akal budi kita, perasaan kita yang menggerakkan nilai kehendak kita, itu yang disebut dalam Alkitab kita punya aspek consciousness, punya aspek nilai hati nurani. Jikalau mata tubuhmu itu gelap, gelaplah seluruh pikiranmu, gelaplah seluruh perasaanmu. Dan di dalam Ibrani dengan jelas juga dikatakan, setelah kita jatuh dalam dosa, hati nurani kita pun berdosa. Jadi hati-hati dengan bagian ini. Ya, dalam konteks sekarang, ya kita juga hati-hati dengan perempuan yang suka pergi ke mall, engkau bisa kena dosa mata. Dosa makan, ada hal yang sepele. Matius 6 ayat 25 di sini dikatakan, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi nggak usah kita ribut gara-gara makan. Itu konsep standar hidup kita masih dalam konsep like and dislike. Kenapa? Kita masih diperbudak oleh keinginan. Jadi jikalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, taklukkan keinginanmu yang tidak suci, di bawah keinginan hati Tuhan. Jadi di dalam kita hidup, kita nggak boleh lagi perbudak oleh aspek like and dislike. Karena kita tahu bahwa pakaian dan makanan itu tidak penting. Tapi pada waktu kita diberikan anugerah, kita makan, kita bisa berpakaian, itu pun dikembalikan untuk melayani Tuhan. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 bahkan dikatakan, apapun yang kita mau makan, pada waktu engkau mengucap syukur, semuanya jadi halal. Apa artinya? Sebelum kau makan, doalah. Jadi ada sesuatu yang rutinitas, sehingga pada waktu kita makan, pada waktu kita mau tidur, kita tidak lagi berdoa. Itu yang membuat kita jadi berdosa. Jadi hati-hati dengan keinginan. Selanjutnya saya kasih contoh kemalasan. 2 Tesalonika 3:10 dikatakan, siapa yang tidak bekerja, siapa yang tidak kerja keras, dia tidak boleh layak makan. Hanya orang yang makan adalah orang yang sungguh-sungguh punya nilai tanggung jawab dalam kebebasan dia, di dalam hidup dia, dalam potensi dia, di dalam kesempatan dia. Dia selalu punya nilai goodwill untuk kerja. Kerja untuk membuktikan dia boleh makan. Jadi pemalas selalu berpikir makan, tapi berpikir dia tidak mau kerja. Maka di situ dikatakan juga dalam Amsal 6 ayat 9. Jadi bagaimana saudara ada dosa kemalasan. Ada dosa yang tidak sungguh-sungguh mau berjuang. Ada dosa yang tidak sungguh-sungguh mau berkorban.
Semuanya mau enak, semuanya mau gampang. Nah ini jadi contoh. Jadi dari dosa satu orang, akhirnya beralih menjadi dosa universal. Karena kita membawa garis keturunan sinful nature. Dan kita akhirnya melihat dosa universal itu nyata melalui buah dosa yang aktif. Buah dosa yang pasif. Kita tidak mencapai sesuatu yang sebagaimana seharusnya. Kita pasif. Kita punya dosa. Di mana kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita makhluk berpikir. Kita sudah baca Alkitab, kita tahu yang seharusnya kita tunda. Kita tahu yang seharusnya kita kalah dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Akhirnya saudara, disitulah kita berdosa. Dan dosa keinginan. Nah di sini kita melihat bahwa dosa pertama adalah manusia mau bebas di dalam kebebasannya. Saya ulangi ya. Dosa Adam dan Hawa diberikan kebebasan yang terbatas. Yang terbatas itu dilampaui, dilangkai. Dia mau bebas di dalam kebebasannya. Jadi saudara hati-hati. Pembunuh masa depan kita. Pembunuh daripada nilai kerja kita. Pembunuh daripada nilai citra kita. Pembunuh daripada nilai keluarga kita. Ketika kebebasan kita tidak diselaraskan dengan kebebasan Tuhan. Ketika kebebasan kita tidak diselaraskan dengan kehendak Tuhan, dengan kerajaan Tuhan, hanya berpikir semua kebebasan itu pusatnya adalah aku. Jadi aku dalam keinginannya itu menjadi Tuhan. Maka kita hati-hati. Daud pun pernah jatuh di dalam dosa kebebasan, di mana dia seharusnya berperang. Tapi dia tidak berperang. Dia justru menikmati kebebasan. Dia di istana, dia tidur-tiduran, dia malas-malasan, dia naik ke suatu rumah, setelah itu dia menikmati akan pemandangan, setelah itu dia lihat daripada apa? Batseba sedang mandi. Jadi hati-hati. Di saat kita tidak mau berdoa, saat itulah engkau harus berdoa. Di saat engkau tidak mau melayani, di saat itulah justru engkau harus menggiatkan dirimu untuk melayani. Di saat engkau tidak mau tahu tentang teologi, di saat itulah engkau harus baca dan mau mengerti teologi. Itu yang disebut namanya terobosan iman. Jadi ketika kita menikmati comfort zone kita, kita menikmati kebebasan kita, dan di situ saudara kita tahu kebebasan kita menjadi Tuhan, itulah awal kejatuhan kita di dalam aspek nilai yang baru. Nah di dalam bagian nilai saudara ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik Kristus, kebebasanmu ditambah lagi. Kebebasan yang terbatas dan kebebasan yang terikat. Ya, saya ulangi. Kebebasanmu yang terbatas dan kebebasanmu yang terikat. Terikat dalam apa? Dalam nilai tanggung jawab rohani yang harus membangun nilai disiplin rohani. Jadi di sini saudara kita lihat sehingga manusia mau berbuat sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak lagi mentuhankan perintah Tuhan. Dia mentuhankan kehendaknya. Dia mentuhankan keinginannya. Ya. Jadi problem apapun saudara, kadang-kadang ketika kita mentuhankan keinginan, kita tidak mentuhankan kebutuhan. Ya. Kita kembali lagi kepada dasar firman. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa ini membuat manusia bertanggung jawab kepada penghukuman. Ya, saya ulangi. Bertanggung jawab kepada penghukuman. Jadi ada konsekuensi logis. Ada konsekuensi realitis. Ada konsekuensi nilai daripada kedaulatan dan keadilan Tuhan. Ada. Roma 3:19. Roma 5 ayat 18. Efesus 2:3 jelas mengatakan itu, Saudara. Semua perbuatan dosa, semua pelanggaran, semua pemberontakan, semua yang kita lakukan yang tidak semestinya, ada konsekuensi hukum. Dan juga kerusakan yang tidak dapat dipisahkan. Ada kerusakan, ada akibat. Jadi kadang-kadang saudara kita tidak mau menerima akibat. Malah Tuhan mengatakan itu sudah ada fakta.
engkau melakukan dosa, engkau di penjara, itu akibat. Engkau keluar, engkau punya disebut alumni, seorang narapidana, itu adalah konsekuensi. Itu kerusakan. Berdampak kepada keluargamu, berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada hal-hal masa depanmu, itu adalah konsekuensi. Itu akibat. Jadi semua manusia bersalah di dalam Adam. Dan oleh sebab itu dilahirkan dengan satu natur yang rusak. Ya. Jadi silakan baca Yeremia 17 ayat 9. Silakan baca Yesaya 6 ayat 5. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Semuanya jelas mengatakan kepada kita, kita membawa natur berdosa daripada Adam dan Hawa. Sehingga setiap kita adalah pendosa. Dan setiap kita kena hukuman Tuhan. Dan setiap kita nggak perlu diajarkan berbuat dosa, kita akan bisa berbuat dosa. Karena itulah saudara, setiap kita membutuhkan penebusan. Setiap kita membutuhkan keselamatan daripada Yesus Kristus.